Toyota RAV4 PHEV makin kompak. Mesin bensin 2,5 liter digabung dengan baterai. Mampu jalan sejauh 60-70 km pakai tenaga listrik. Hemat kan? Kombinasi tersebut menghasilkan tenaga 300 tenaga kuda dan torsi lebih besar hingga 270 Nm. Coba kita buktiin di perjalanan Jakarta-Jogja-Jakarta sejauh 1100 km. Let's find out. Ikuti terus perjalanannya. Ya sahabat Kompas.com, perjalanan dimulai. Electrification Journey, di mana kita jalan dari Jakarta ke Yogyakarta, balik lagi ke Jakarta. Pakai mobil PHEV. Itu tuh jaraknya sekitar 1100 km. Mobil yang lagi dipakai ini Toyota RAV4. Ini adalah salah satu PHEV pertamanya Toyota di Indonesia, dan kita akan cari tahu gimana performance dari si RAV4 ini dalam perjalanan jarak jauh Jakarta, Jogja, Jakarta. Kalau RAV4 ini klaimnya Toyota, dia bisa jalan pakai listrik aja dari baterai penuh tuh sekitar 60-70 km. Nah kalau itu nanti dikombinasikan, si listriknya habis, masih ada bensinnya. Nah bensinnya ini selain dia gerakin roda, ngecas juga baterai. Jadi kalau baterainya udah penuh, kita bisa lagi pakai EV, di mana itu pasti bakal ngehemat bahan bakarnya. Sekarang kita udah menempuh jarak 62 km. EV-nya ini masih ada sisa jaraknya tuh di 13 km. Ini kita dari tadi masih full EV. Dari kita berangkat sampai ini udah turun MBZ ya. 60 km itu masih full EV. Bensinnya masih full, belum kepake sama sekali. Kita lanjut perjalanan, kita lihat ketika si baterainya itu udah mulai habis, jarak tempuh baterai EV-nya, apakah langsung switch ke mesin atau seperti apa. Nah ini jarak EV-nya tinggal 1 kilo lagi, dimana kita udah menempuh jarak 75,5 km. Jadi kita lihat dia akan seperti apa ketika jarak tempuh EV-nya itu udah sampai 0. Ah ini udah 0 nih, tapi ini kita masih di mode EV. Ini tuh si mesinnya belum nyala sama sekali nih, masih sumbernya dari baterai. Nah ini dia sistem hybridnya udah otomatis aktif. Dia jaraknya tadi di sekitar 76,8 sampai 77 km. Mode EV-nya udah habis, udah 0. Di sini juga bukan 0 lagi nih, udah strip-strip gitu. Artinya hybrid, dimana mesin juga bantu ngecas baterainya. Nanti ketika baterainya udah penuh, bisa switch lagi ke EV, di mana itu mesin bensinnya udah nggak aktif lagi. Jadi kita bisa hemat di situ. Nah, tadi itu jarak sekitar 77 km itu, kita bawa mobilnya normal ya, kecepatannya itu di 80, 90, bahkan 100 kayak di tol. Terus mobilnya juga diisi 4 penumpang. Jadi ya klaimnya Toyota, saya rasa udah sesuai sama kondisi real di jalanan. Ya, tadi kita baru aja dari kilometer 102 rest area di mana kita cas baterainya si RAV4 ini. Nah, untuk dipakai sejauh ini udah 180 kiloan ya. Impresinya, kalian tahu lah ya kalau Toyota tuh bikin mobil hybrid udah dari lama. Dan ini RAV4 yang PHEV ini proper banget buat dipakai jalan jarak jauh. Dimensinya gede, terus nyaman juga buat 4 orang. Kalau dari sisi driver, ini mobil mumpuni sih. Apalagi ketika tadi dari EV, perpindahannya EV ketika si range-nya tinggal 0, dari EV ke hybrid itu smooth banget. Kalau secara fitur, sebenarnya RAV4 ini terbilang lengkap. Dia cruise control-nya udah adaptif, bisa nyesuaiin sama kecepatan mobil di depannya. Terus ada lane keeping assist juga, jadi kalian yang buat road trip jarak jauh gini, nggak ada tuh yang namanya tiba-tiba pindah lajur, tiba-tiba ke bahu jalan selama lampu sennya nggak nyala. Setir tuh akan memutar, menjaga mobilnya tetap di tengah-tengah lajur. Buat perjalanan tentu yang paling penting itu adalah sistem hiburannya. RAV4 ini udah terbilang lengkap. Si head unitnya dia bisa connect ke Android Auto, Apple CarPlay juga. Sistem audionya itu udah pakai premium sound dari JBL. Jadi hiburannya sih
top CL. Ya sahabat kompas.com, akhirnya kita sampai di Yogyakarta. Setelah menempuh perjalanan sekitar berapa jam tadi ya? Kita berangkat sekitar jam 8, ya 12 jam, 13 jam lah. Karena di tengah-tengah tuh kita banyak berhenti. Dan RAV4 ini ternyata mumpuni banget untuk perjalanan jarak jauh itu. Plug-in hybridnya ngebantu banget ketika kalian tuh sambil istirahat, bisa sambil dicas. Dicas buat apa? Jadinya bensinnya nggak terlalu banyak keluar. Jadi pakai energi listrik dari si baterainya. Nah, let's see perjalanan balik dari Jogja ke Jakarta nanti. Sisa range-nya sih sekitar 250 kilo. Artinya kita bakal sering ngecas-ngecas nih untuk nambah jarak tempuh dari Jogja ke Jakarta. Penasaran sih akan semumpuni apa mobil ini nanti. Ya sahabat kompas.com, sekarang kita lanjutin perjalanan dari Jogja ke Jakarta. Nih update aja ya, kita udah ngecas mobilnya sampai full. Jadi sisa range untuk EV-nya itu di 80-an kilometer dari full. Dan bensinnya masih ada 369 km. Harusnya sampai Jakarta sih nyampe ya. Selama ketika berhenti, kita makan siang tuh sambil dicas. Kita tinggalin sejam, 2 jam. Itu nanti full lagi dia baterainya. Dan bensinnya jadinya makin dikit kepake. Tadi kan udah ngecas sampai full di KM 389. Makanya di layar ini si range EV-nya jadi dari 80 kilo, 82 km, dan sisa bensinnya masih ada sekitar 260 km lagi untuk sampai habis. Kita lihat sampai Jakarta kombinasi antara baterai sama bensin ini cukup apa enggaknya. Saksikan terus ya. Ini macet lagi. Ini di dalam kota sih. Harusnya nyampe Menara Kompas sih nggak masalah lagi. Tapi ya let's see, semoga mobilnya kuat sampai kantor. Ya sahabat kompas.com, akhirnya sampai juga di Menara Kompas. Toyota RAV4 ini udah dipakai jalan dari Jakarta, Jogja, balik lagi ke Jakarta. Dan masih menyisakan bensin. Masih ada sekitar 115 km. Dan untuk EV-nya aja masih ada sisa 31 km. Wah, emang impresi selama perjalanan 1000 lebih kilometer itu RAV4 ini mumpuni banget. Secara tenaga dia halus banget. Transisi dari EV ke hybridnya juga mulus banget. No wonder sih, Toyota kan salah satu pionirnya hybrid di dunia perotomotifan ini. Jadi untuk RAV4 PHEV ini udah mumpuni banget dari segi teknologi hybridnya, tenaganya udah, suspensinya, wow, lewat MBZ yang bergelombang, dia gak terlalu keras dan gak terlalu memantul, jadi firm, sangat enak banget. Begitu juga lewatin jalanan Cipali yang banyak tambelan-tambelan aspalnya, suspensinya tuh top banget buat si RAV4 ini. Sampai jumpa di electrification journey selanjutnya, hanya di YouTube otomotifkompas.com. Dadah!